Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hypnoparenting, yaitu aplikasi khusus dari Hypnotis untuk membantu anak-anak Anda agar nanti berkembang jauh lebih baik, menghindari bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk seperti misalkan bermain yang tidak tahu waktu ya, atau bahkan sering main game yang berlebihan, bahkan untuk tugas-tugas utama anak sering terbengkalai, semisal tugas anak belajar, tugas anak untuk mengaji, dan hal-hal baik lainnya. Bahkan sampai sang anak ini ketika dinasihati oleh orang tua ini kadang-kadang malah membantah, bahkan terkesan marah-marah begitu ya. Nah, bagaimana? Saya akan menjelaskan dulu di tahap awal ini adalah prinsip dasar hypnoparenting. Oke. Buat Anda, para orang tua, ada baiknya Anda simak videonya dari awal sampai selesai. Insya Allah nanti video ini bermanfaat buat Anda semuanya. Hypnoparenting adalah teknik ya menggunakan hipnosis yang dikombinasikan dengan parenting. Maka dari itu disebut dengan hypnoparenting. Nah, prinsip dasar apa seseorang ini bisa menggunakan kemampuan hipnotis ini untuk melakukan parenting kepada anak-anak. Oke, ada beberapa prinsip dasar yang harusnya dipahami buat Anda. Jadi buat para orang tua nanti tidak bingung, ngapain anak saya harus dilakukan proses hipnotis begitu kan? Atau bahkan Anda saat ini membutuhkan tapi belum tahu kira-kira langkahnya apa, kira-kira apa yang terjadi dengan putra-putri Anda saat nanti dilakukan hypnoparenting. Oke, kita bahas pelan-pelan teman-teman. Prinsip dasar pertama dalam melakukan proses hypnoparenting yaitu pelajari teknik hipnosis. Ini wajib. Jadi Anda harus mengerti prinsip-prinsip dasar ilmu hipnotis itu sendiri. Karena metode yang digunakan untuk parenting ini adalah hipnotis atau hipnosis, maka Anda harus belajar tentang teknik-tekniknya, teknik hipnosis itu apa, kemudian teori-teorinya, dan nanti memudahkan Anda untuk mengarahkan pikiran anak Anda secara positif. Itu prinsip pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah Anda nanti mengenali kebutuhan anak Anda, kenali minat anak Anda, kenali bakat anak Anda. Hal lainnya adalah Anda juga harus mengenali karakteristik unik dari anak Anda. Oke, itu penting. Ini agar membantu Anda untuk merancang pendekatan kepada anak Anda supaya lebih efektif dalam menerapkan hypnoparenting. Prinsip yang ketiga adalah Anda bisa mengajarkan hubungan yang baik gitu antara Anda sebagai orang tua dan putra-putri Anda. Hubungan yang baik di sini adalah hubungan yang penuh positif ya, hubungan penuh cinta, penuh kasih sayang, saling menyayangi, menghormati begitu ya. Nanti Anda bisa mengajarkan di sana dan juga membangun kepercayaan antara anak Anda dan Anda sebagai orang tua. Hal ini akan terjadi bila adanya komunikasi yang baik gitu. So, yang keempat adalah Anda juga bisa mengajarkan nanti adalah teknik relaksasi kepada putra-putri Anda. Nah, dengan tujuan supaya ketika sang anak ini memahami teknik relaksasi, ya, ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati sang anak ini, sang anak lekas kembali ke dalam posisi yang tenang. Gitu. Namanya anak-anak kan kadang suka marah-marah ya, suka meledak-ledak emosinya begitu. Nah, dengan mengajarkan teknik relaksasi ini emosi sang anak, emosional sang anak ini kembali cepat ya, menjadi jauh lebih tenang. Prinsip selanjutnya adalah membentuk sikap positif ya. Di sini dalam sesi hypnoparenting tentunya Anda membantu untuk meresapi sikap positif kepada putra-putri Anda. Oke. Seperti misalkan keinginan untuk
belajar, tujuannya apa, kemudian Anda ajarkan juga tentang cara berbagi supaya anak Anda kelak setelah dewasa mendapatkan pengetahuan yang hebat, bagaimana dahsyatnya ketika orang ini mau berbagi. Kemudian hal lainnya adalah tentang cara berempati kepada sesama gitu. Kita lanjutkan prinsip selanjutnya, yaitu atasi masalah tertentu. Jadi di dalam prinsip ini teman-teman, gunakan teknik hypnoparenting ini untuk membantu anak misalkan mengatasi masalah-masalah spesifik, masalah tidur. Ya, anak ini kadang tidurnya larut malam, kemudian masalah apa lagi? Yang spesifik, masalah tentang makan, ya, yang sulit makan. Kemudian masalah yang lainnya tentang perilaku itu macam-macam. Misalkan tadi saya sebutkan suka kecanduan, ya bahasa kecanduan ini terlalu sering main game sehingga anak ini lupa akan tugas pokoknya, ya belajar, tidur, kemudian waktu sholat kalau itu muslim, mengaji, dan hal-hal lainnya yang menjadi tugas sang anak gitu. Selanjutnya adalah prinsip lainnya, merutinkan sesi hipnoterapi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika Anda sebagai orang tua ini sudah menguasai kemampuan ilmu hipnotis, Anda bisa merutinkan hipnoterapi ke putra-putri Anda. Oke. Supaya nanti terbentuk jangkar yang kuat, terbentuk sugesti yang kuat di alam bawah sadar putra-putri Anda. Oke, maka Anda harus melakukan rutinitas, ya. Tentunya Anda bisa memilih waktu dan tempat yang nyaman gitu ya. Rutin tidak harus setiap hari, tidak, bukan maksudnya, karena ini putra putri Anda sendiri kan, Anda akan membimbing, Anda akan mendidik ini jangka panjang gitu ya, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Jadi rutin Anda tetap, namanya putra putri Anda sendiri ya, Anda harus mendampingi ya sampai kelak nanti dewasa. Itu yang dimaksud rutinitas. Kemudian prinsip selanjutnya adalah pantau perkembangan putra putri Anda, buah hati Anda. Jadi setelah dilakukan proses hipnotis, ya hipnoterapi dengan hipnoparenting tadi, ya Anda mengamati perilakunya, perubahannya seperti apa. Bukan dibiarkan setelah itu, enggak, Anda tetap mengamati perubahan perilakunya. Oke. Dari situ maka Anda akan bisa mengenali perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya. Semisal, oh anak yang kemarin ini kalau disuruh sholat atau jam sholat malas, tiba-tiba sekarang menjadi rajin, ya. Yang awalnya disuruh ngaji nggak mau berangkat ngaji, yang awalnya malas belajar sekarang lebih rajin belajar, dan lain sebagainya. Amati ya pelan-pelan, karena ini buah hati Anda sendiri, lebih detail begitu. Jadi kombinasi antara parenting dan hipnosis ini harus benar-benar Anda terapkan supaya hasilnya lebih maksimal begitu teman-teman. Prinsip selanjutnya adalah yang sangat penting dan tidak kalah penting adalah tentang konsistensi dan kesabaran. Ini sangat mutlak diperlukan sebagai seorang orang tua ya terhadap putra putri Anda. Jadi Anda jangan menyerah gitu ya, namanya anak Anda sendiri kan. Maka gunakan yang namanya prinsip Anda harus tetap konsisten, bahkan ditambah persisten ya, lebih detail, dan tentu dengan penuh kesabaran ya. Jangan Anda malah yang terpancing ketika Anda melakukan ini menuntut hasilnya cepat. Loh, kok nggak sesuai keinginan gitu, misalkan Anda harapannya cepat, ya nggak boleh seperti itu teman-teman, karena ini putra putri Anda, ya Anda harus sabar dalam melakukan teknik ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah perlu diingat bahwa teknik hypnoparenting ini, saya tegaskan, dibutuhkan pemahaman ilmu hipnotis ya, wajib, karena ini tekniknya teknik hipnosis atau hipnotis. Kemudian juga kalau saya sarankan jika Anda mau mendalami teknik ini, teknik hipnoparenting, ya Anda harus mencari orang yang profesional yang paham ilmu hipnotis. Itu supaya nanti Anda mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan yang
lebih tepat. Oke. Oke, demikian teman-teman, semoga ini prinsip dasar tentang hypnoparenting ini membuat Anda semakin paham kira-kira apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah menguasai ilmu hipnotis demi buah hati Anda. Terima kasih ya. Dan sebelumnya saya mencoba, ini ada tulisannya Saramonic ya. Hari ini saya mencoba mic ya, mic yang menurut saya, kita lihat hasil suaranya luar biasa sih, keren menurut saya, karena mic ini seri terbaru ya, apa jenisnya, yaitu Saramonic Blink 500 Pro X Q20 ini yang saya gunakan ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu saya ya membuat konten yang lebih bagus dengan kualitas suara yang tentunya nyaman untuk Anda dengarkan. Oke, sampai jumpa, terima kasih, see you next time, bye bye, salam hipnosa.